Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali bersama saya Wahyu dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil tema dukung MUI boykot produk Zionis. Ini yang mesti diboykot. Namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita, Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Baik, gimana kabarnya Bang Rocky? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat walafiat. Baik, terkait dukung-mendukung, Bang Rocky, memang setelah terjadinya isu yang sampai saat ini masih memanas ya, di mana memang Zionis Laknatullah itu sampai saat ini masih melakukan serangan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, sehingga banyak masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat yang lainnya juga melakukan pemboikotan gitu. Kita ketahui bahwa MUI itu mengeluarkan fatwa yang intinya mendorong masyarakat untuk memboikot produk-produk Zionis Yahudi. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terkait maraknya pemboikotan masyarakat untuk terhadap produk-produk Yahudi yang beredar di masyarakat khususnya di Indonesia, Bang Rocky? Ya, kalau saya menganggap ini hal yang positif ya, perlu kita apresiasi lah bahwa bentuk solidaritas kita kepada penindasan dan genosida, pembunuhan anak-anak maupun wanita termasuk orang sipil di Palestina, memang kita harus melakukan sesuatu, termasuk diantaranya melakukan boikot. Nah, kalau MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan itu, saya pikir itu relevan dan sangat wajar dan tentu kita apresiasi. Karena kita tentu malu ya, di luar negeri itu kan banyak orang-orang yang non-Muslim juga melakukan aksi, melakukan pembelaan terhadap Palestina, juga bahkan memboikot beberapa produk mereka. Masa kita yang Muslim yang merasa satu saudara dengan kaum yang tertindas di Gaza, di Palestina, malah tidak melakukan apa-apa. Saya pikir itu langkah yang cukup maju dari MUI di Indonesia. Baik, kemudian apakah memang fatwa-fatwa seperti ini ya, seperti yang MUI sudah keluarkan itu akan dipatuhi umat Islam khususnya di Indonesia, Bang Rocky? Ya, saya pikir ini menjadi guidance ya, bahwa memang perkara dipatuhi dan tidak nanti terpulang kepada masyarakat. Tetapi saya pikir umat Islam tentu akan mendengar para ulamanya untuk mendengarkan fatwa-fatwa mereka, dan bahkan mungkin menunggu ya, apakah haram nggak sih pakai produk yang hasilnya digunakan untuk membunuh orang di Palestina misalnya gitu. Itu kan memang menjadi persoalan yang butuh ketegasan. Saya pikir dengan keluarnya fatwa itu akan memberikan suasana baru bagi umat Islam di Indonesia, yang tentu umat Islam Indonesia sudah juga banyak membantu rakyat di Gaza, misalnya dengan mendirikan rumah sakit di Indonesia Gaza, kemudian mengirimkan donasi dan seterusnya. Nah, kalau sudah melakukan itu tapi dia malah membeli produk-produk Zionis yang keuntungannya diduga untuk membiayai perang, bahkan untuk membunuh saudara-saudara di Gaza, itu kan kontraproduktif. Oleh karena saya pikir umat Islam akan menyambutnya dengan baik, dan saya pikir tidak ada yang menolak. Saya pikir untuk melihat fatwa tersebut, saya kira ini respon yang cukup bagus. Baik, kemudian kalau kita lihat sebenarnya kan masyarakat dunia itu masih berharap kepada PBB, meskipun kita lihat sampai saat ini PBB pun mandul terhadap kejahatan Zionis gitu kan. Nah, Zionis Yahudi yang sudah membunuh sampai hari ini mungkin lebih dari 10.000 jiwa gitu, baik itu anak-anak maupun wanita gitu. Banyak yang bertanya kenapa kok sekelas PBB saja gitu bisa mandul gitu, yang artinya ada pihak-pihak yang berharap bahwa PBB itu dapat mendamaikan atau dapat menyelesaikan permasalahan ini, Bang Rocky. Iya, kalau kita melihat sejarahnya ya, PBB tidak sekedar sebagai sebuah lembaga yang memang menjadi justifikasi untuk berdirinya negara Zionis kan. Jadi saya pikir itu juga maklum lah kalau PBB juga tidak mengeluarkan resolusi apa-apa. Kalau MUI mengeluarkan fatwa kan mestinya PBB mengeluarkan resolusi. Tapi kan sudah puluhan resolusi itu PBB itu kan diabaikan oleh
Zionis Yahudi laknatullah itu bahkan tidak dianggap, bahkan dikhianati berbagai resolusi, termasuk berbagai perundingan yang digagas selama ini kan juga tidak pernah dihiraukan. Perundingan perdamaian itu tidak dihiraukan oleh Zionis. Nah, saya pikir karakter Zionis memang wataknya pengkhianat. Jangankan resolusi Dewan Keamanan PBB, jangankan perjanjian-perjanjian damai. Orang persoalan posisi Yahudi itu kan resolusi dari Allah saja, kitab suci saja dikhianati oleh mereka gitu. Bahkan nabi-nabi mereka kan dibunuh juga gitu. Jadi memang Yahudi ini memang bangsa pengkhianat yang mungkin memang harus ada pemimpin besar yang bisa mengatur mereka supaya tidak melakukan pengkhianatan lebih lanjut. Begitu Bung Wahyu. Baik. Kemudian sebenarnya apakah memang fatwa MUI untuk boikot ini efektif gitu? Mungkin ya kita tidak mengecilkan ataupun ini bagian dari usaha umat gitu kan. Artinya umat memiliki effort atau usaha untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Namun apakah ini efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Palestina gitu kan? Dan kemudian kalau ini memang dirasa kurang efektif, apa yang bisa dilakukan? Apa yang mesti diboikot agar lebih efektif lagi gitu? Apakah hanya sekedar memboikot barang-barang yang diproduksi oleh Yahudi laknatullah ini, atau ada apa lagi yang harus diboikot gitu Bang Rocky? Jadi kalau saya lihat begini, kan memboikot itu ada produknya, ada level siapa yang memboikot. Itu bisa kita ukur tingkat efektivitasnya. Kalau yang memboikot masyarakat, ya tentu efektifnya kurang begitu kuat. Kalau yang memboikot dorongannya dari MUI, tentu akan ada peningkatan efektivitasnya. Tapi kalau yang memerintahkan boikot negara resmi, itu pasti lebih berdampak lagi, lebih efektif lagi. Jadi pasti akan ada level-level seperti itu. Termasuk juga dalam produknya. Kalau yang diboikot itu makanan, minuman, produk-produk kosmetik, pakaian dan seterusnya, memang akan ada dampaknya, ada efektivitasnya memang. Tapi itu kecil. Tentu yang akan lebih besar kalau memboikot adalah boikot gagasan dan sistem yang dikembangkan oleh Zionis itu sendiri. Jadi selama ini kan mereka sudah mengembangkan sistem ekonomi yang memang mengkunci dunia, bahkan mencengkeram dunia. Misalnya sistem ekonomi kapitalis yang sistem ekonominya riba, sistem ekonominya mencengkeram yang kecil, menghisap yang tertindas gitu. Termasuk dengan berbagai pajak, berbagai utang, bunga yang besar. Itu kan cara-cara Yahudi, termasuk asuransi dan sebagainya. Itu sistem ekonomi, termasuk sistem politiknya. Sistem politiknya dengan sistem politik sekuler yang menghalalkan segala cara, termasuk juga sistem politik demokrasi sekuler dan liberal. Saya kira itu produk-produk Zionis Yahudi yang mestinya kita boikot juga. Jadi kalau itu diboikot, Anda bayangkan ya, kalau kita memboikot produk, tentu ada kerugian buat Zionis dan mungkin akan ada efektivitas. Tapi tidak sebesar kalau kita memboikot sistem yang dikembangkan oleh dia. Kita memboikot sistem perbankannya, sistem ekonominya, sistem politiknya. Kita boikot, ganti dengan sistem Islam misalnya. Karena yang bisa menghentikan kebiadaban Zionis itu bukan sekedar memboikot produknya yang sifatnya makanan, pakaian, fashion dan seterusnya, tetapi sistem kehidupan itu yang mungkin harus diubah dan diboikot sehingga mereka tidak bisa mengembangkan dan mencengkeram pengaruhnya lebih lanjut. Jadi dampak kalau memboikot sistem itu jauh lebih besar daripada sekedar memboikot produk yang sifatnya konsumtif. Ya memang memboikot konsumtif pasti ada dampaknya, ada kerugian buat perusahaan-perusahaan Zionis Yahudi. Tapi kalau sistemnya kita boikot, mereka tentu akan lebih berdampak besar dan tidak lebih banyak lagi untuk bisa melakukan sesuatu. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, begini, masyarakat kan berpikir begini Bang Rocky, bahwa masyarakat melakukan boikot ini mulai dari apa yang bisa mereka lakukan dari skala individu gitu. Mungkin dengan mereka memilih produk-produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh Zionis Yahudi itu hal yang paling mudah gitu. Sedangkan untuk merubah ide pemikiran sistem itu masyarakat itu masih bingung gitu, bagaimana cara merubah sistem ataupun kondisi yang memang dihasilkan oleh Yahudi itu, cengkeraman-cengkeraman terhadap pola-pola kehidupan kita, termasuk sistem-sistem bernegara begitu. Mungkin masyarakat masih bingung gimana caranya gitu. Sedangkan kalau hanya dengan memboikot produk itu adalah hal yang paling mudah yang bisa dilakukan gitu Bang Rocky.
Ya, tentu harus ada kesadaran masyarakat. Nah, tugasnya para aktivis, para ustadz memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa memboikot produk itu penting. Tetapi Hmm. memboikot sistem kehidupan yang membuat produk-produk itu terdistribusi, produk itu terproduksi, produk-produk itu mencengkeram, membanjiri kehidupan kita, itu jauh lebih penting. Karena dengan Hmm. sistemnya kita ganggu, produknya nggak akan keluar. Nah, itu termasuk sistem produk, sistem ekonominya, produk sistem politiknya, itu yang membuat selama ini mereka semakin kuat dan berpengaruh yang seenaknya aja, akhirnya membuat kerusakan di muka bumi dan kezaliman di muka bumi ini. Dan dari dulu Yahudi kan memang dalam catatan sejarah selalu membuat kerusakan dan membuat kezaliman di muka bumi. Nah, itu yang harus dihentikan. Sistem Hmm. kehidupan yang mencontoh Yahudi harus dihentikan. Sistem politik yang mencontoh kehidupan Yahudi dihentikan. Sistem ekonomi yang mengikuti sistem Yahudi diboikot. Jadi semua sistem-sistem yang diproduk oleh Yahudi kita coba untuk boikot dan ganti dengan sistem Islam. Nah, umat Hmm. Islam mestinya menawarkan sistem itu. Nah, mungkin bagi orang-orang kapitalis sekuler itu masih menawarkan sistem kapitalis sekuler. Tetapi kita coba lihat yang bisa membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Zionis dari dulu sampai hari ini itu belum pernah ada kecuali dengan sistem Islam dan pemimpin Hmm. Islam yang berkarakter seperti Khalifah Umar. Nah, kalau kita lihat yang pernah membebaskan Palestina kan hanya dua tokoh besar, yaitu Khalifah Umar dan yang kedua adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Jadi, Al-Ayyubi. ya, jadi hanya dua orang itu. Tidak pernah kita dengar ada presiden bisa membebaskan Palestina dari penjajahan. Tidak ada itu. Hmm. Oleh karenanya, apalagi kita berharap pada PBB, harap pada OKI, dan itu tidak pada tempatnya. Atau berharap pada negara-negara seperti Amerika, Cina, Rusia itu justru menimbulkan penjajahan baru. Jadi Hmm. kita mesti membangunkan kesadaran umat Islam, termasuk negara-negara Islam dan pemimpin kaum muslimin, untuk bersatu menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang pernah diselesaikan oleh Umar bin Khattab atas perintah sunnah dari Rasulullah, yaitu alaikum bisunati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Dan Umar bin Khattab itu kan bagian dari Khulafaur Rasyidin yang sunnahnya tentunya kita ikuti. Bagaimana beliau menyelesaikan persoalan Palestina dengan mengirim pasukan dan dipimpin langsung oleh seorang Umar bin Khattab, akhirnya Palestina bebas dan Panglima Atro pun bisa pergi dari Al-Aqsa dan seterusnya. Saya pikir ini yang harus disampaikan kepada umat untuk menjadi kesadaran baru. Jadi tidak usah berharap banyak kepada PBB. Faktanya sekian tahun berharap kepada PBB, tanah yang dirampas oleh Zionis Yahudi laknatullah itu semakin luas. Sementara tanah yang akhirnya dimiliki oleh kaum muslim Palestina semakin sedikit. Saya pikir itu yang menjadi pelajaran kita. Jadi berhentilah berharap pada PBB, berhenti berharap kepada negara-negara kafir penjajah yang lain, berhentilah berharap kepada negara OKI yang memang juga tidak bisa kita harapkan, tapi kembali membebaskan dengan cara yang pernah dilakukan oleh para pemimpin yang sudah pernah berhasil membebaskan Palestina. Saya pikir itu poinnya, Bung Wahyu. Baik, baik. Kemudian pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya kan selama ini diambil solusi perdamaian, solusi dua negara gitu, pembagian dua negara. Apakah solusi ini benar-benar tepat gitu kan, dimana sampai saat ini memang umat Islam itu khususnya di seluruh dunia itu terbagi atau terpecah-pecah menjadi state nation, negara bangsa gitu, dan Palestina itu pun menjadi bagian dari negara bangsa itu. Apa ketika solusi dua negara itu diambil ataupun solusi perdamaian itu diambil itu bisa menyelesaikan? Jika tidak, apa solusi yang paling tepat gitu, solusi akhir yang bisa dilaksanakan atau dipilih umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan di Palestina, Bang Rocky? Ya, solusi dua negara itu solusi yang batil dan solusi yang tidak tepat sama sekali. Karena itu berarti pengakuan terhadap Zionis Yahudi laknatullah untuk sebagai penjahat yang merampas tanah diakui dan akan dikasih tanah. Itu pengakuan penjajah itu dalam konstitusi kita juga tidak tepat. Namanya penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi. Itu menurut pembukaan konstitusi kita kan gitu. Dan kita rakyat Indonesia dari presiden sampai rakyat biasa itu punya kewajiban untuk menjalankan amanat konstitusi sebagai warga negara. Sebagai muslim dia punya kewajiban untuk membela saudara-saudaranya seiman dan seakidah di Palestina. Jadi dua variabel itu harus jalan bersama-sama. Nah, solusi dua negara itu solusi batil yang tidak tepat dan bahkan mengokohkan eksistensi persoalan penjajahan. Jadi kita harus anti penjajah. Ya keluarlah penjajah yang tidak boleh dikasih kesempatan. Kedua, kalau solusi akhirnya memang harus dikembalikan kepada hukum asalnya. Tanah di Palestina adalah tanah Kharajiyah, itu milik kaum muslimin yang dirampas, dijajah, diinvasi, diagresi oleh Zionis laknatullah
Yahudi tadi. Nah, oleh karena harus dikembalikan, mereka disuruh keluar. Saya pikir itu solusi yang tepat. Kalau ada yang masih membela Zionis Yahudi tadi, karena bersimpati, silahkan bawa ke negaranya. Jadi kalau Amerika ingin melindungi, bawa aja kan jadi warga negaranya di sana. Kalau tidak, dia akan membuat kerusakan terus-menerus. Saya pikir itu supaya terjadi kedamaian. Dan kalau jalan ke sana, tentu solusinya tidak ada lain kecuali dengan menggunakan sistem Islam yang pernah dilakukan berhasil oleh Khalifah Umar. Maka kalau mau berhasil lagi, gunakan sistem yang pernah dilakukan dan digunakan oleh Khalifah Umar, yaitu sistem khilafah, dan tentu dengan syariat Islamnya. Dan dengan cara pengiriman pasukan, bukan dengan cara berunding, bukan dengan cara membagi dua negara dan seterusnya. Saya pikir itu yang penting kita catat dalam sejarah, dan tidak boleh dilupakan dalam catatan sejarah bahwa kaum Zionis Yahudi laknatullah ini berkali-kali mengingkari janji, berkali-kali berkhianat, dan memang karakter mereka seperti itu, dan hanya bisa tunduk dan patuh kalau mereka diatur dengan syariat, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi di Madinah dan seterusnya. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Terima kasih banyak Bang Rocky atas penjelasannya. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan closing statement dari tema kita, dukung MUI boykot produk Zionis, dan ini yang mesti diboykot juga. Silakan Bang Rocky. Ya, kita dukung MUI mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk Zionis. Tapi kita juga harus melakukan langkah lebih jauh, yaitu tidak sekedar mendukung boikot pada produknya, tapi juga dukung pada produk sistem dan produk gagasannya maupun produk sistem kehidupan ekonomi maupun sosial politik yang diproduk oleh Zionis Yahudi laknatullah. Oleh karenanya kalau itu sistem-sistem itu bisa kita boikot dan kita ganti dengan sistem yang lebih baik, yaitu sistem Islam, maka insya Allah akan menjadi kekuatan tersendiri dan bisa mengatur dan menjaga Yahudi itu, Zionis Yahudi tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Tapi mereka kalau bisa tunduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah hukum Islam, mereka akan patuh. Sebagaimana sudah dipraktekkan di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat, Yahudi Zionis itu bisa diatur kembali ketika ada pemimpin yang kuat dengan menggunakan sistem yang baik. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik. Jazakallah khair Bang Rocky atas waktunya. Baik, sahabat Wahyu semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Tema kita yaitu dukung MUI boykot produk Zionis. Ini yang mesti diboykot juga. Mudah-mudahan kita semua tetap berpihak kepada kebenaran, tetap membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita bisa melakukan boykot produk-produk itu, tetapi juga kita harus melakukan mendorong pihak-pihak yang memang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ketahui bahwa saat ini umat Islam terpecah-pecah menjadi state nation atau negara bangsa. Ini merupakan juga merupakan masalah di mana kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Palestina, sehingga kita membutuhkan persatuan, dan persatuan itulah yang saat ini kita butuhkan. Artinya akar masalahnya yaitu ketika memang Palestina tidak ada yang membantu untuk mengirimkan tentara di sana gitu kan, dan itu terjadi sampai saat ini, sehingga persatuan umat Islam adalah sesuatu yang sangat urgent untuk saat ini. Mudah-mudahan suatu saat kita semua bersatu dalam sistem yang satu, karena Nabi kita satu, Tuhan kita satu, Al-Quran kita satu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kepada Bang Rocky kami ucapkan terima kasih, jazakallah khair, dan kepada sahabat Wahyu semuanya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di bincang bersama sahabat Wahyu berikutnya, sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.